Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dedi Andre Tua Haloho dengan NIM B10018295. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang contoh kasus persaingan usaha yang tidak sehat yang terjadi di Indonesia. Adapun contoh kasus ini berkaitan dengan praktik monopoli yang dilakukan oleh perusahaan air minum dalam kemasan, yang mana kasus ini telah memiliki putusan hukum tetap yang dikeluarkan oleh Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. Adapun putusan tersebut ialah putusan KPPU nomor 22/KPPU/1 Romawi/2016. Baiklah, tanpa mengulur waktu lagi, mari kita saksikan penjelasan berikut ini. Sinopsis kasus. Kasus ini berawal pada tanggal 1 September 2016, di mana para pedagang retail dan eceran wilayah Jabodetabek melapor ke kantor Komisi Pengawasan Persaingan Usaha dengan mengaku dihalangi oleh pihak terlapor satu, yaitu PT Tirta Investama yang merupakan produsen air minum dalam kemasan bermerek Aqua, dan terlapor dua, yaitu PT Balina Agung Perkasa yang merupakan salah satu distributor resmi Aqua di wilayah Jabodetabek. Mereka dilarang untuk menjual produk Le Mineral yang diproduksi oleh PT Tirta Fresindo Jaya atau Mayora Group. Hal ini dibuktikan dengan adanya perjanjian retail yang salah satu klausul perjanjian menyebutkan apabila pedagang menjual Le Mineral, maka statusnya akan turun dari Star Outlet menjadi wholesaler atau pengecer biasa. Bukan hanya itu, pada laporan yang disampaikan para pedagang pun disebutkan bahwasannya ada ancaman dari terlapor satu dan terlapor dua untuk tidak menjual produk air minum dalam kemasan yang bermerek Le Mineral di toko yang menjual Aqua di wilayah Jabodetabek. Hal ini membuat resah para pedagang retail maupun eceran yang merasa dijadikan korban dalam persaingan usaha yang tidak sehat antara air minum dalam kemasan. Pada tanggal 1 Oktober 2016, pihak PT Tirta Fresindo Jaya melalui kuasa hukumnya Suyanto Simalango Patria melayangkan somasi terhadap PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa. Somasi tersebut dimuat dalam surat kabar atau koran regional Jakarta. Hal ini dilakukan karena adanya aduan dari pedagang retail dan eceran di wilayah Karawang juga. Analisis putusannya ialah sebagai berikut. Dalam kasus ini, PT Balina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama diduga melanggar pasal 15 ayat 3 huruf B karena secara teori pasal 15 tersebut menggunakan pendekatan per-sel ilegal, namun pada prakteknya harus tetap dibuktikan karena tidak semua perjanjian tertutup itu menimbulkan perilaku yang dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Maka pada kasus ini juga dapat dibuktikan bahwa dalam kasus tersebut terlapor menetapkan harga beli distributor dan menetapkan rekomendasi strata harga jual produk yang ditetapkan kepada subdistributor, yaitu Star Outlet, wholesaler, dan juga retail. Dan terlapor membuat perjanjian terkait harga atau potongan harga karena kedudukan pelaku usaha dalam bagian subdistributor menentukan tingkat harga yang didapat pelaku usaha yang dipasok tersebut. Dan dari perjanjian tersebut dijelaskan apabila pelaku usaha subdistributor tetap memasarkan barang yang merupakan produk Le Mineral, maka terlapor akan memberikan sanksi berupa degradasi yang berdampak pada harga beli yang diperoleh oleh para retail tersebut. Maka berdasarkan hal tersebut di atas, pasal 15 ayat 3 huruf B terpenuhi karena telah terbukti bahwa tindakan tersebut merugikan pelaku usaha, pesaing, dan dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat. Selain pasal 15 ayat 3 huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99, PT Balina Agung Perkasa dan PT Tirta Investama juga diduga melanggar ketentuan pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, yang mana pasal tersebut dirumuskan secara rule of reason, sehingga harus dibuktikan dengan jelas dan diuji apakah perbuatan tersebut
bertujuan untuk menyingkirkan atau mematikan pesaing dan harus dievaluasi terlebih dahulu untuk melihat akibat yang ditimbulkannya terhadap pesaing dan membuktikan apakah terjadi praktek monopoli dan atau persaingan usaha yang tidak sehat. PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa, sebagaimana yang kita tahu, telah terbukti melanggar pasal 15 ayat 3 huruf B dan pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Maka dari itu, Majelis Komisi berpendapat bahwa dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang didapat pada persidangan, keterangan saksi-saksi maupun ahli, alat bukti yang telah ada, serta terpenuhinya semua unsur dalam pasal 15 ayat 3 huruf B dan pasal 19 huruf A dan B, maka PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perjanjian penguasaan pasar dan perjanjian tertutup sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 3 huruf B dan pasal 19 huruf A dan B. Apabila dilakukan analisis lebih lanjut, sebenarnya kasus ini dapat dikenakan pasal 25 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang posisi dominan, karena Aqua memiliki pangsa pasar yang paling tinggi sehingga Aqua memiliki potensi untuk menguasai pasar air minum dalam kemasan di Indonesia. Sekian penjelasan tentang contoh kasus dan analisis kasus putusan tersebut. Saya harap dari penjelasan tersebut kawan-kawan sekalian dapat memahami secara garis besar kasus yang terjadi dan bagaimana Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam memutuskan bahwa PT Balina Agung Perkasa dan juga PT Tirta Investama terbukti bersalah dalam kasus ini. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan kata dan tindakan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.